dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda menyaksikan The Central Bank di Bloomberg TV Indonesia. Sejumlah isu masih menjadi tantangan dalam menyempurnakan peraturan Bank Indonesia terkait transaksi valuta asing atau falas. Apakah dengan diterbitkannya 6 peraturan Bank Indonesia terkait aturan transaksi falas dan lindung nilai dapat membangun kepercayaan pasar baik investor asing maupun investor domestik, sekaligus menjaga nilai tukar rupiah? Bersama saya Hera F. Harin, kami hadirkan perbincangan selengkapnya seputar aturan transaksi falas dan lindung nilai di episode The Central Bank. Nilai tukar rupiah yang fluktuatif memperlebar peluang kerugian pada setiap transaksi valuta asing. Otoritas moneter tidak tinggal diam dan menaruh perhatian lebih pada sistem lindung nilai atau hedging. Bank Indonesia juga menertibkan transaksi falas antara bank dengan pihak domestik. Otoritas moneter mengharmonisasi dan menyempurnakan 6 peraturan Bank Indonesia atau PBI tentang transaksi valuta asing dalam 2 PBI. Ada sejumlah poin penting yang kembali ditegaskan. Salah satunya adalah pelarangan pemberian kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan atau dalam rupiah untuk kepentingan transaksi derivatif. Tahun 2015 adalah periode yang cukup perlu kita waspadai. Dan apakah hanya Indonesia? Tidak, semua dunia. Tetapi Indonesia kita ingin dari sekarang sudah mempersiapkan diri. Jadi seperti kemarin ada kebijakan terkait dengan lindung nilai. Hari ini kita membuat deregulasi pasar falas dan merubah PBI yang 6 menjadi 2. Ini semua untuk membuat kita mempunyai daya tahan yang lebih baik. Sebelumnya, 3 institusi negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan juga menyepakati pedoman Standard Operating Procedure atau SOP lindung nilai atau hedging untuk semua lembaga baik perusahaan BUMN dan swasta. Efek yang muncul dari selisih yang berbeda kalau dia kurang itu adalah bagian dari biaya dan kelebihan itu bukan ditreat sebagai keuntungan tetapi pendapatan. Sehingga dengan begini SOP yang dibuat itu menjadi lebih jelas. Meski peraturan hedging sudah jelas, penerapan ini bukan berarti tanpa risiko. Lindung nilai akan efektif menahan rupiah apabila tidak terjadi kecurangan dan gratifikasi dalam proses transaksi. Tim Liputan Bloomberg TV Indonesia. Bank Indonesia menerbitkan 6 peraturan terkait transaksi falas dan lindung nilai atau hedging. Apakah peraturan baru ini dapat membuat kepercayaan pasar dan rupiah juga tetap terjaga? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami akan berbincang dengan tamu kami yang telah hadir di studio saat ini, Elizabeth Sukowati, Direktur Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia. Ibu Suko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di The Central Bank. Ibu, menarik tadi bagaimana Pak Agus Marto mengatakan bahwa 2015 ada hal-hal yang patut kita waspadai. Apa yang patut kita waspadai dan apakah ini juga melatar belakangi terbitnya 6 PBI oleh Bank Indonesia? Iya, seperti tadi dikemukakan oleh Bapak Agus Dewi Martowardoyo bahwa tahun 2015 adalah tahun yang penuh tantangan dan kita harus bersiap. Maka Bank Indonesia sudah mulai menyiapkan supaya bisa menghadapi tantangan 2015 antara lain kalau dari sisi global yang kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed di pertengahan tahun 2015. Kemudian Bank Indonesia melakukan kemarin pada tanggal 17 September sudah menerbitkan 4 PBI, ya, 4 PBI baru, 4 PBI yang 2 transaksi falas antara bank dengan pihak domestik dan transaksi falas terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing itu merupakan simplifikasi penyempurnaan dari 6 PBI. Jadi dahulu ada 6 PBI menjadi 2 PBI, ya. Itu terkait transaksi falas terhadap rupiah. Kemudian untuk PBI terkait lindung nilai tetap, ya. Tapi kita sempurnakan juga 1 PBI. PBI swap lindung nilai juga ada 1 PBI, itu yang kita sempurnakan. Jadi tanggal 17 September kita menerbitkan 4 PBI, ya. Dahulu dari 8 PBI menjadi 4 PBI. Kemudian SE-nya, ya, SE-nya itu ada 11 SE menjadi 2 SE. Kalau untuk SE
lindung nilai dan untuk yang swap lindung nilai tetap ada masing-masing SE-nya. Jadi di peraturan yang baru akan ada 4 PBI dan 4 SE. Dari yang sebelumnya ada 8 PBI dan 13 SE. Oke. Ya 11 SE, ya. Jadi memang dengan PBI dan SE yang banyak dan scatter itu juga membingungkan bagi baik pelaku maupun otoritas yang lain. Sehingga kita ingin yang scatter tadi kita lebih simplify, kita sempurnakan. Kemudian juga bahwa di dalam perjalanan PBI tersebut kan sudah diamandemen, sudah dirubah sehingga jumlahnya menjadi banyak tadi, ya. Ada 6 tadi menjadi 2, yang 2 menjadi 2 PBI-nya, ya, dari 8 PBI menjadi 4 PBI. Kemudian juga memang kita melakukan penyempurnaan atau deregulasi. Ini tujuannya untuk memperdalam pasar falas domestik. Supaya kalau pasar yang dalam, kalau ada goncangannya mudah-mudahan tidak terlalu terasa. Jadi ini tujuan latar belakang dari 4 PBI tadi diterbitkan yang sudah di-launching tanggal 17 September yang lalu. Tapi untuk efektifnya, kalau 3 PBI tadi yang transaksi falas terhadap rupiah, pihak bank dengan pihak domestik, bank dengan pihak asing, dan juga lindung nilai itu berlakunya mulai 10 November. 10 November. Iya, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Bu, apakah dengan penerbitan dan juga perampingan PBI ini akan menjadi sebuah sinyalemen eksistensi dari Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia ada di sana, ini semacam tanda bagi pasar bahwa Bank Indonesia selalu siap di pasar? Iya, Bank Indonesia selalu siap di pasar. Baik itu di dalam operasi moneter maupun di dalam pengaturannya. Karena kita ingin pasar keuangan yang dalam, namun yang prudent. Sehingga pendalaman pasar itu dilakukan dengan deregulasi atau penyempurnaan yang bertahap. Bertahap artinya secara gradual dan terukur dari sisi risikonya. Maka tadi di dalam nanti peraturannya juga sudah ada hal-hal yang kita atur untuk memitigasi risiko tersebut. Oke, Ibu, bagaimana penilaian Bank Sentral mengenai perkembangan kondisi pasar falas nasional pasca krisis tahun 2008? Ya, sebagaimana negara lain, ya sejak krisis tahun 2008 pasti pasar falasnya akan shrinking, akan menjadi sangat jatuh, berkurang ya volumenya maupun transaksinya berkurang. Namun lambat laun dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai membaik, ya, dan juga kepercayaan sudah mulai membaik, transaksinya juga berkembang. Meskipun kita tahu masih banyak juga peraturan yang dahulu dikeluarkan tahun 2008, 2005, tujuannya memang untuk membatasi. Dan Bank Sentral, Bank Indonesia juga sadar bahwa pembatasan itu ada trade-off-nya dengan stabilitas. Terlalu dibatasi pasti stabil, ya. Tetapi pasarnya tidak dalam, ya. Saat ini dirasa bahwa kita perlu pendalaman pasar sehingga mulai sedikit demi sedikit kita longgarkan, ya. Dalam rangka melakukan pelonggaran, Bank Indonesia tidak sendirian, namun kami bekerja sama dengan OJK, ya. Kedua juga dengan pelaku pasar. Pelaku pasar di sini diwakili oleh IFEM, Indonesian Foreign Exchange Market Committee. Inilah menjadi partner Bank Indonesia dalam menyusun ketentuan ini. Tapi apakah memang ada urgensinya? Menurut Bank Indonesia, apakah ada urgensinya pelaku pasar domestik seperti misalnya korporasi swasta, bank-bank untuk membutuhkan instrumen tambahan terkait dengan peraturan falas tersebut? Iya, ada urgensinya bahwa kegiatan atau transaksi falas perlu diatur supaya prudent. Prudent dalam arti transaksi berkembang. Karena kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita bandingkan tidak dengan negara maju, tetapi dengan negara tetangga, katakanlah dengan Malaysia dan Thailand. Kalau kita lihat volume transaksi hariannya dibagi GDP, Indonesia itu baru 0,5%. Sangat kecil ya, Bu? Ya, sementara di Thailand sudah 3,5%, di Malaysia sudah 3,3%. Itu dari volume saja. Artinya bahwa perlu kita perdalam. Kedua, dari sisi kemudian komposisi transaksi di pasar falasnya. Ya. Pasar falas ada transaksi spot yang atau cash market, ada yang forward, ada yang swap. Ya. Komposisinya juga di Indonesia masih banyak yang spot, cash marketnya. Jadi korporasi tadi seperti yang disinggung belum banyak yang melakukan hedging atas kewajiban falasnya. Ini kelihatan komposisi yang transaksi spotnya masih 70%. Dan untuk yang swapnya juga masih relatif rendah sekitar 4%.
Ya, ini akan berbeda jauh. Itu yang swapnya tadi 28%. 28% Ya, 28% untuk swapnya. Ini berbeda jauh dengan yang di Thailand. Thailand spotnya tinggal 41%. Jadi sudah 59% itu transaksi derivatif. Inilah yang dipakai oleh korporasi untuk melakukan lindung nilai atau hedging. Demikian juga di Malaysia juga sudah lebih banyak transaksi derivatifnya. Karena di spotnya tinggal 46%. Ya. Apakah artinya juga bank-bank saat ini yang ada di Indonesia, pelaku perbankan domestik, memang instrumen yang kerap mereka lakukan, apakah memang instrumen falas tersebut, instrumen moneter itu saja yang biasa mereka lakukan untuk likuiditas falas? Sebenarnya yang kita inginkan adalah bank bertransaksi dengan bank dulu. Ya, kalau bank tidak bisa settle dengan perbankan lainnya, barulah ke Bank Indonesia. Itulah fungsinya sebenarnya sebagai bank sentral. Kita melihat seperti itu. Namun di permasalahan di perbankan kita masih ada permasalahan segmentasi dan lain-lain. Sehingga perbankan kalau misalnya mereka sudah melakukan transaksi falas dengan nasabah, mereka punya open position, harus di-squarekan, harus di-pass on, mereka bisa datang ke Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia sudah membuka transaksi seperti tadi ada swap lindung nilai, ada juga yang FX swap yang lelang, reguler kita lakukan, ada juga yang tadi dengan lindung nilai. Jadi bisa datang ke Bank Indonesia apabila membutuhkan. Jadi sebenarnya dari sisi Bank Indonesia siap untuk kalau perbankan membutuhkan untuk instrumen-instrumen yang dibutuhkan mereka untuk transaksi falas. Baik, Ibu Suko, nanti kita lanjutkan kembali diskusi kita hari ini. Pemirsa, apakah peraturan Bank Indonesia ini dapat efektif mengantisipasi capital outflow akibat dampak kenaikan suku bunga The Fed? Tetaplah bersama kami di The Central Bank. Sebetulnya pertumbuhan ekonomi di bawah 6% ini adalah bagian dari strategi. Narasumber pertama. Sudah mau resign sebagai dirut 2 tahun yang lalu. Membahas topik utama. Tantangan yang paling besar adalah bagaimana kita mampu melakukan supervisi ini dengan more integrated way. Seputar ekonomi, bisnis, dan politik. Tahun yang lalu, KPK menyelamatkan hampir 152 triliun di sektor gas dan minyak. Trending topik bersama saya, Kania Sutisnawinata, di Bloomberg TV Indonesia. Di ketinggian London Eye, bos rumah mode Gucci, salah satu CEO paling bersinar di industri fashion, Patrizio Di Marco, bicara tentang kreativitas, originalitas, dan pasar Asia. Gucci is one of the best luxury brand in the world. And we are probably the only company in this industry truly responsible towards environment, towards people. Eye to Eye, Kamis pukul 6:30 malam di Bloomberg TV Indonesia. Perkembangan teknologi terkini. Selain informasi pilihan, Tekno pun menyajikan rangkuman berita korporasi seputar teknologi. Informasi gadget-gadget terbaru. Apple kembali melakukan inovasi dengan menanamkan prosesor terbaru A7. Beragam inovasi digital di dunia. Teknologi selalu mengimbangi kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan untuk berinteraksi. Disajikan spesial untuk Anda pecinta teknologi. Tech Now, hanya di Bloomberg TV Indonesia. Pemirsa, Anda masih bersama kami di The Central Bank dan masih bersama Ibu Suko. Ibu Suko, apakah penyempurnaan seluruh aturan BI ini terkait transaksi falas ini sebagai bentuk antisipasi adanya capital outflow menghadapi the Fed rate yang akan naik pada tahun depan? Ya, sebenarnya berbagai hal dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Langkah penyempurnaan PBI ini sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai bagian upaya untuk memperdalam pasar sehingga nanti kalau terjadi adjustment dampaknya tidak terlalu besar. Dan dengan adanya instrumen katakanlah lindung nilai, nanti pihak korporasi atau pihak bank akan mengcover posisi ke Bank Indonesia sudah bisa dilakukan dan sudah dipermudah dari sisi underlying transaksinya, itu satu. Kemudian kedua, juga dipermudah dalam hal settlement-nya karena bisa dilakukan dengan netting, ya. Kemudian juga tentang underlying tadi itu juga sudah kita wajibkan baik untuk kalau transaksi pembelian maupun penjualan.
Kalau dahulunya hanya pembelian, sekarang penjualan juga. Supaya nanti underlying bisa disetor atau diserahkan di depan, sehingga pas nanti netting akan lebih mudah. Berapa besar Bu untuk pembelian dan penjualan itu menurut aturan Bank Indonesia? Aturannya kita seragamkan. Kalau dulu ada 8 PBI aturannya berbeda-beda. Kalau sekarang kita seragamkan, untuk pembelian 100.000 per bulan per nasabah di dalam sistem perbankan. Kalau membelinya di atas 100.000, wajib dengan underlying. Kalau di bawah tidak wajib. Tetapi kalau nanti settlementnya dengan netting, artinya hanya selisihnya yang dikirim dananya, harus ada underlying. Itu kalau beli. Ya. Kalau jual, thresholdnya 1 juta. Itu disamakan antara domestik dan asing. Karena kita kan semangatnya menyederhanakan, ya, tidak membingungkan, tapi menyederhanakan, ya. Jadi 1 juta. Jadi kalau transaksinya nanti menjual di atas 1 juta, harus ada underlying. Tapi di bawah itu tidak. Namun kalau mau di netting settlementnya, harus ada underlying. Jadi benar ini merupakan salah satu antisipasi untuk capital outflow menjelang the Fed rate akan naik di atas 0,25%. Salah satu, karena ini salah satu hal yang dilakukan untuk memperdalam pasar dengan melakukan kalau istilahnya sedikit relaksasi tapi yang terukur. Ya. Bagaimana Bank Sentral menyikapi perusahaan-perusahaan yang sensitif dengan the Fed rate seperti perbankan, kemudian juga perusahaan-perusahaan minyak? Bagaimana Bank Sentral menyikapi perusahaan-perusahaan jenis tersebut? Ya, sebenarnya memang kebijakan moneter harusnya transmisinya ya melewati perbankan, kemudian sampai ke perusahaan-perusahaan, korporasi maupun rumah tangga. Kalau transmisi yang berhasil, kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga depositonya naik, suku bunga kreditnya naik, nanti akan ada pengereman dari ekonomi. Tapi kalau Bank Indonesia ingin mendorong, ya pasti akan menurunkan suku bunga. Memang nanti dengan adanya peraturan ini, maka akan lebih mudah bagi korporasi untuk melakukan lindung nilai terhadap kewajiban falasnya. Misalnya korporasi yang mempunyai kewajiban impor, ya, dia punya impor, kemudian kewajiban harus membayar. Kalau korporasi tersebut sumber pendapatannya dalam rupiah, mau tidak mau dia harus membeli falas. Sekarang lebih dipermudah membeli falasnya, karena underlying-nya sudah diperluas. Underlying itu transaksi yang mendasari kalau seseorang akan melakukan transaksi falas. Transaksi realnya apa sih yang mendasari? Sudah diperluas. Jadi sekarang mencakup kegiatan perdagangan di dalam dan di luar negeri. Ya, perdagangannya di dalam dan di luar negeri. Kemudian aliran modal, investasi baik langsung, penyertaan langsung maupun portofolio, semuanya diperbolehkan. Jadi diperluas. Dengan ada perluasan tersebut diharapkan korporasi akan melakukan hedging lindung nilai. Misalnya kalau dia impor 3 bulan, dia tahu akan butuh falas 3 bulan yang akan datang. Jangan dia beli 3 bulan yang akan datang, kursnya tidak pasti, ya kan? Makanya kalau dia sekarang melakukan transaksi lindung nilai, tekan kontrak lindung nilai ke bank, kemudian dia akan patok dengan kontraknya tadi, bahwa kurs 3 bulan yang akan datang sekian. Itu akan memberikan kepastian untuk perencanaan atau budgeting bagi perusahaan. Ya. Gilirannya nanti kalau misalnya perbankan tidak bisa melayani itu karena posisi balance sheet-nya, perbankan bisa ke Bank Indonesia. Baik, bisa ke Bank Indonesia. Tapi apakah Bank Sentral juga masih melihat Ibu aksi-aksi penyalahgunaan dalam transaksi falas di pasar uang nasional? Itulah yang kita lakukan yang ya. Banyak terjadi misalnya Ibu? Yang kita lakukan justru mencegah spekulasi. Bagaimana cara mencegahnya? Sehingga transaksi falas tadi untuk yang melebihi threshold tertentu wajib underlying. Jadi itulah yang digunakan untuk meminimalkan potensi spekulasi. Ya. Dan juga kita dari Bank Indonesia sudah meminta perbankan melalui IFEMS bahwa bagi bank-bank yang melakukan transaksi falas terhadap rupiah harus menyusun market conduct. Oke. Ya. Dan juga di dalam 4 PBI ini mewajibkan bank menyusun standard operating procedure. Itu untuk memastikan bahwa perbankan melakukannya dengan benar. Dan juga sudah memitigasi risiko. Karena dari sisi individu bank juga harus terjaga risikonya. Ini sesuai dengan yang concern dari OJK bahwa diregulasi tapi tetap prudent.
Ya, ini kita lakukan dengan itu. Ya, untuk mencegah spekulasi, indikasi spekulasi tadi. Tapi apakah juga nilai transaksi derivatif di Indonesia masih tinggi sehingga Bank Sentral mengeluarkan lagi, menyempurnakan aturan PBI nomor 16? Lalu siapa saja pelaku pasar yang sering bertransaksi di pasar derivatif, Ibu? Iya, pasar falas kita terdiri pasar spot, ya, forward, dan swap. 3 jenis transaksi itu yang cukup besar. Rata-rata harian transaksi itu sekitar 5 miliar dolar. 5 miliar. Ini kita masih ketinggalan jauh dibandingkan negara tetangga. Seperti tadi Malaysia sudah 11 miliar, kemudian Thailand sudah 13 miliar. Tetapi bukan tujuan memperbesar volume, yang penting ada likuiditas di pasar. Ya, jadi lebih dalam namun bertahap. Ya. Baik, Ibu Suko, kita tahan dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Pemirsa, apakah Bank Sentral kini melihat bank-bank sedang kesulitan likuiditas valuta asing? Tetaplah bersama kami di The Central Bank. Ini tentang ekspresi dalam karya seni. Ornamen itu membuat satu provokasi. Tidak membatasi medium apapun. Karyanya itu ada kedalaman. Tentang eksistensi dan apresiasi. Dia itu terpilih di Guggenheim New York. But also important in the market. Tentang nilai, potensi dan kontribusinya dalam industri. Kualitas dari seniman itu sendiri yang akan mempengaruhi harganya. Luxury crime artinya sangat dalam. Art Live, Rabu jam 7:30 malam di Bloomberg TV Indonesia. Inilah salah satu perusahaan menengah dengan pertumbuhan tercepat di Amerika, Bonobos Clothing. Perusahaan pakaian pria yang berkembang dan berjualan di bagasi mobil hingga menjadi brand ternama di Wall Street. Co-founder dan CEO Bonobos berbagi kisah sukses. 12,000 pairs of pants your first year. What's your run rate now? We've sold over a couple 100,000 pairs. Enterprise, Jumat pukul 6:30 malam di Bloomberg TV Indonesia. Kekayaan alam berpadu dengan strategi usaha jitu. Inilah kisah bisnis yang menuai dari tanah dan air Nusantara. Bagaimana bertahan hidup, berkembang, sampai terus membuahkan hasil. Ikuti perjalanan dunia agrobisnis Indonesia dalam Panen, hanya di Bloomberg TV Indonesia. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di The Central Bank dan masih juga bersama Ibu Suko. Ibu Suko, bagaimana mengenai ketersediaan transaksi swap lindung nilai kepada BI? Apakah Bank Sentral melihat bank-bank memang sedang atau juga berpotensi kesulitan mencari likuiditas di pasar? Sebenarnya likuiditas pasar itu ada. Cuma tapi tidak besar. Tergantung harganya sebenarnya, kan selalu ada, tetapi harga itulah yang mencerminkan bagaimana kondisi likuiditas. Dan di sini perlu saya kemukakan bahwa transaksi antar bank tadi yang 5 miliar itu sudah jauh meningkat kalau kita bandingkan pada saat krisis hanya 400 sampai 500 juta pada tahun 2008. Peningkatannya cukup tinggi, Bu, ya? Hampir 10 kali lipat kalau kita bandingkan dengan tahun 2008. Namun dengan pertumbuhan ekonomi kita yang cukup tinggi, mestinya transaksi kita masih bisa didorong untuk meningkat lebih lagi. Dari 5 miliar ini seharusnya. Iya, seharusnya seperti itu. Dan kalau perbankan berapa itu, Ibu kisarannya mungkin? Idealnya? Kita tidak mentargetkan berapa idealnya, karena ini benar-benar yang kita dorong adalah transaksi falas terhadap rupiah yang memang dibutuhkan oleh sektor real, bukan hanya spekulasi tadi. Ya. Kemudian tadi dikaitkan apakah sulit mencari likuiditas falas? Saya rasa tidak demikian ya. Masing-masing bank sudah mempunyai rekanan di dalam pasar keuangan falas dengan counterparty siapa dia akan bertransaksi. Dan kalau perbankan tadi masih tidak bisa menemukan lawannya di dalam pasar antar bank, Bank Indonesia selalu siap untuk menyediakan itu. Di dalam katakanlah kita kalau kelebihan mereka bisa menanamkan di dalam term deposit falas. Kalau perbankan membutuhkan rupiah sementara long US dollar atau ya, mereka juga bisa datang ke Bank Indonesia untuk menukarkannya.
Jadi pada prinsipnya Bank Indonesia akan selalu memonitor perkembangan di pasar falas. Jadi ibaratnya traffic lights, ya kita mengatur supaya traffic light itu tidak buntu. Polisi lalu lintasnya ada di Bank Indonesia. Ibu, sesungguhnya menarik untuk kita tahu bagaimana cara kerja transaksi swap lindung nilai bank kepada Bank Indonesia. Iya, transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia diawali dengan mestinya bank bisa bertransaksi untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan nasabah. Jadi dua hal. Misalnya kalau bank untuk kepentingannya sendiri, bank mempunyai pinjaman luar negeri yang akan dibayar katakanlah 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan, maka bank akan masuk ke Bank Indonesia. Kita akan ada window time untuk masuk, ya. Inilah underlyingnya, kita mau transaksi swap dengan Bank Indonesia, tenornya sekian, sesuai dengan sudah Bank Indonesia umumkan. Karena setiap akan membuka lelang swap, itu akan kita umumkan term condition-nya. Bank tinggal nanti ngebid, istilahnya ngebid ya, akan bidding lewat RMDS, ini istilah teknisnya ya, ada suatu instrumen atau tools yang digunakan untuk transaksi itu. Bank akan melakukan itu, kemudian Bank Indonesia akan melayani permintaan bank. Baik. Itu untuk bank sendiri, tapi juga bisa untuk nasabahnya. Misalnya kalau untuk tadi importer yang membutuhkan falas atau eksportir yang menjual dolarnya. Baik, ya Bu Suko, terima kasih sudah bersama kami. Semoga pasar falas Indonesia semakin dalam, semakin prudent, dan juga nilai tukar rupiah semakin terjaga. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikian akhir diskusi kita dalam The Central Bank kali ini. Nantikan diskusi menarik lainnya bersama Bank Indonesia masih dalam program The Central Bank selanjutnya. Saya Hera F. Harin dan seluruh tim kerja, terima kasih sudah bersama kami dan sampai jumpa.